Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maita MPD selaku dosen pengampu mata kuliah studi kasus konseling, dan tak lupa teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya, Irma Laulan dari NPM 2312919 akan menjelaskan tentang kerangka analisis keefektifan teknik atau pendekatan konseling di dalam sebuah artikel jurnal yang berjudul Konseling Kelompok untuk Menurunkan Stres Akademik pada Mahasiswa Tingkat Akhir. Nah, artikel ini itu ditulis oleh Elsa Fadila Rahmi dan Yeni Ana Apulembang, volume ke-6 pada tahun 2023, yang diterbitkan di sebuah jurnal yang bernama Jurnal Abdimas PHB. Yang akan kita analisis ya teman-teman, yaitu adalah keefektifan teknik konselingnya, yaitu konseling kelompok. Yang pertama yang akan kita identifikasi adalah masalah konseling, yaitu di dalam artikel jurnal ini ya teman-teman, mahasiswa tingkat akhir itu mengalami stres akademik akibat tekanan penyelesaian tugas akhir, kemudian rasa takut tidak lulus tepat waktu, tuntutan orang tua, ketidakmampuan memanajemen waktu atau mengatur waktu, serta kecemasan dan kelelahan mental, sehingga muncullah gejala seperti sulit fokus mengerjakan skripsi, prokrastinasi, mudah cemas dan tidak percaya diri, merasa tertinggal dibanding teman seangkatan, serta overthinking dan beban emosional yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu tujuan konseling. Nah, ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya yaitu menurunkan tingkat stres akademik mahasiswa tingkat akhir melalui kegiatan konseling kelompok. Untuk tujuan khususnya yaitu yang pertama membantu mahasiswa memahami sumber stres akademik mereka, kemudian membantu mengenali pikiran dan perasaan negatif mereka, kemudian mengembangkan kemampuan coping adaptif mereka, kemudian mengurangi rasa kecemasan dan meningkatkan perasaan mampu, kemudian meningkatkan keteraturan belajar dan memanajemen waktu. Yang selanjutnya yaitu landasan teoritis. Jadi konseling kelompok ini tuh berdasarkan pada person centered terapi yang menekankan pada acceptance atau penerimaan, dan respect atau penghargaan diri, empati, serta unconditional positive regard. Nah, contoh dalam kasusnya itu mahasiswa itu kan merasa gagal ya, belum bisa menyelesaikan skripsi. Nah, konselor itu menggunakan unconditional positive regard untuk menenangkan peserta, yaitu dengan mengatakan bahwa kamu ini bukan gagal, tapi kamu itu sedang berproses gitu. Nah, sehingga mahasiswa tingkat akhir itu merasa tekanannya berkurang gitu, kemudian kecemasan akademiknya berkurang seperti itu. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah proses dan mekanisme perubahan yang terjadi. Yang pertama itu perubahan itu terjadi melalui kognitif, yaitu kan peserta kan setelah konseling kelompok itu memahami ya sumber stres mereka dan mengurangi pikiran rasional seperti semua teman sudah selesai, aku tertinggal jauh nih kayak gitu. Nah, itu akan mengurangi pikiran-pikiran irasional seperti itu. Kemudian afektif, peserta itu mulai merasa lega setelah menceritakan beban akademik mereka dan mendapatkan validasi. Kemudian perilaku nih, peserta itu akhirnya mengatur jadwal skripsi, kemudian mengurangi prokrastinasi, mengambil langkah kecil yang konsisten. Selanjutnya yaitu dukungan sosial. Jadi melalui dinamika kelompok ini, peserta itu merasa lebih kuat dan tidak sendirian gitu. Selanjutnya yang akan kita bahas itu teknik-teknik spesifik yang digunakan. Nah, di sini ada beberapa teknik ya. Yang pertama itu ada psychoeducation, tentang stres akademik. Jadi memberikan pemahaman kepada mahasiswa tadi, yaitu mengenai apa sih itu stres akademik, kemudian penyebabnya itu apa sih gitu. Terus yang tujuannya itu membantu peserta itu memahami masalah sehingga untuk mengurangi kecemasan, yang menurunkan kecemasan. Kemudian ada yang kedua, sharing dan diskusi kelompok nih. Nah, jadi mahasiswa itu berbagi pengalaman, kemudian hambatan, kemudian perasaan bagaimana ketika mengerjakan tugas akhir. Jadi tujuannya itu untuk mengurangi beban emosional mereka, menumbuhkan rasa kebersamaan, serta menyadarkan bahwa stres akademik itu dialami oleh banyak orang, loh nggak cuma dia doang gitu. Kemudian yang ketiga ada empati, refleksi, perasaan, serta stress treatment. Nah, konselor itu menggunakan empati atau memahami perasaan peserta, kemudian acceptance atau penerimaan tanpa menghakimi, respect atau penghargaan pengalaman masing-masing, reflection of feeling mencerminkan emosi konseling, restatement mengulang inti cerita untuk memberikan kejelasan. Yang tujuannya itu untuk apa? Untuk membantu mahasiswa itu merasa aman, kemudian diterima dan lebih terbuka dalam membahas stres akademik ini gitu.
Kemudian ada teknik problem solving dan coping strategi training. Jadi kelompok itu diajak tuh memetakan masalah mereka. Misalnya nih, sulit memulai skripsi, takut bimbingan, menunda-nunda, lalu mencari solusi bersama gitu. Nah, jadi coping yang diberikan yaitu menyusun jadwal skripsi, kemudian menetapkan target harian, kemudian membuat strategi mengurangi stres, kemudian mengelola emosi saat menghadapi deadline. Tujuannya itu tuh untuk mengubah stres itu menjadi tindakan nyata yang lebih terarah. Kemudian ada juga teknik webinar mendukung terkait manajemen stres. Jadi peserta itu diberikan materi tambahan melalui webinar ya, yang membahas manajemen stres dan strategi menghadapi beban akademik tadi. Kemudian ada goal setting. Goal setting ini untuk mengurangi prokrastinasi dan penetapan targetnya gitu. Jadi mahasiswa itu diminta untuk membuat rencana sederhana yang bisa dicapai. Misalnya menulis 1 halaman per hari, kemudian menyelesaikan referensi dalam 3 hari. Jadi ada penetapan target-target gitu dalam beberapa hari gitu yang mudah dicapai kan gitu. Kemudian yang akan kita bahas itu peran konselor dan konseli. Jadi di sini peran konselor itu tuh memfasilitasi diskusi, memberikan psikoedukasi, memberikan empati dan dukungan, menciptakan suasana tuh nyaman dan aman, serta mengarahkan peserta untuk menemukan solusi. Untuk peran konselor sendiri itu mengungkapkan stres dan masalah, kemudian berpartisipasi aktif, memberikan dukungan kepada anggota yang lain, serta menerapkan teknik copingnya ya. Selanjutnya yaitu kelebihan dan keterbatasan pendekatan. Nah, di sini ada kelebihannya dan juga ada kekurangannya pasti. Yang pertama kelebihannya itu mendukung secara emosional, kemudian efektif untuk stres akademik, mudah diterapkan, biayanya juga rendah, serta membuka rasa kebersamaan. Untuk keterbatasannya itu peserta kan kadang pemalu nih, jadi kadang pasif, kemudian tidak mengubah kognitif, maladaptif sedalam CBT gitu. Kemudian tidak menilai efek jangka panjang serta dinamika kelompok yang bisa saja tidak stabil. Selanjutnya itu bukti empiris. Nah, jadi hasil penelitian Rahmi dan Palembang ini tadi pada tahun 2003 itu rata-rata skor pretest stresnya itu 48,80. Kemudian rata-rata skor post-test stresnya itu 40,40. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat penurunan signifikan setelah konseling kelompok. Jadi artinya pasti layanan konseling kelompok ini efektif loh untuk menurunkan stres akademik mahasiswa tingkat akhir gitu. Kemudian ada aplikasi dalam kasus nyata. Ini kasusnya nih, mahasiswa bernama Rani mengalami stres yang tinggi, stres akademik yang tinggi. Dia tuh takut skripsinya nggak selesai, sering nangis, kemudian sering menghindari bimbingan akhirnya. Nah, penerapan konseling kelompoknya itu nanti si Rani ini melakukan psikoedukasi nih, memahami stres secara objektif. Kemudian nanti si Rani mengungkapkan ketakutannya di kelompok, apa sih yang menjadi ketakutannya dia. Nah, nanti konselor itu memberikan empati dan refleksi perasaannya dia. Kemudian teman kelompoknya pun nanti memberikan dukungan kepada si Rani. Nah, nanti Rani itu diminta untuk membuat target kecil nih. Misalkan menulis satu halaman aja per hari kayak gitu, terkait dengan tugasnya. Kemudian Rani akhirnya merasa lebih tenang dan mulai produktif gitu. Yang terakhir yaitu evaluasi keberhasilan dan etika. Jadi ada evaluasi nih yang akan kita. Yang terakhir yaitu evaluasi keberhasilan dan etika. Jadi yang akan kita evaluasi itu ada 3 aspek di sini. Ada stres akademik, coping skill, kedisiplinan akademik atau produktivitas. Nah, untuk stres akademik itu instrumen atau indikator yang digunakan tuh ada Educational Stress Scale for Adolescent atau ESSA. Nah, hasil yang diharapkan apa? Penurunan skor stres akademis secara signifikan setelah intervensi. Kemudian ada coping skill, itu indikator atau instrumen yang digunakan itu skala strategi coping berupa observasi dan self report. Nah, tujuannya itu hasil yang diharapkan itu tuh peningkatan kemampuan coping adaptif dalam menghadapi tugas akhir. Kemudian aspek kedisiplinan akademik atau produktivitas itu instrumen atau indikator yang digunakan itu laporan perkembangan tugas akhir dan pencatatan target atau goal setting. Ya, hasil yang diharapkan itu peningkatan keteraturan belajar, menurunnya prokrastinasi dan kemajuan nyata dalam pengerjaan skripsi. Nah, untuk etikanya itu ada kerahasiaan,
Nah, jadi seluruh cerita ini akan dijaga kerahasiaannya gitu. Kemudian ada informed consent. Jadi peserta diberikan penjelasan mengenai tujuan, prosedur, kemudian manfaat, serta kemudian kemungkinan resiko konseling kelompok. Kemudian ada non-judgmental attitude. Jadi konselor itu memberikan penerimaan tanpa menghakimi ya, jadi nggak ngejudge gitu. Kemudian ada empati dan penghargaan. Jadi konselor itu menunjukkan empati dan penghargaan di jalanan masing-masing mahasiswa gitu. Kemudian ada kesetaraan. Jadi semua anggota di dalam konseling kelompok itu punya hak yang sama, hak bicara. Kemudian tidak ada yang didominasi lah gitu. Yang terakhir itu ada konteks budaya. Jadi dinamika dan contoh materi itu disesuaikan dengan budaya akademik gitu. Seperti tingginya ekspektasi orang tua, harus cepat lulus, ada tekanan sosial di lingkungan kampus. Nah, begitu ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi